Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Aviasi semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taruna Franciscus Juniardi Karnobaran dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Sobat Aviasi semuanya di podcast saya kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan juga sangat edukatif tentunya, yaitu tema yang kita bahas hari ini adalah watchroom. Mungkin sebagian dari Sobat Aviasi semua di rumah ada yang bertanya-tanya, apa sih watchroom itu? Bagi Sobat Aviasi yang sudah tahu maupun yang belum tahu, langsung saja disimak podcastnya. Oh ya, untuk sekedar mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke Sobat Aviasi, hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di sini Pak Muhammad Rifai. Beliau adalah Kepala Unit PKPPK di Bandar Udara Wonopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Beliau sekaligus juga menjadi narasumber saya dan yang pastinya akan menemani saya untuk berbincang-bincang mengenai watchroom. Baik, selamat siang Pak. Selamat datang di podcast saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Franciscus Juniardi Karnobaran dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Baik, saya ingin mohon izin Bapak untuk menjadi narasumber saya. Oleh karena itu saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam podcast ini. Nama saya Muhammad Rifai, saya sebagai Kepala Unit PKPPK di Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata. Baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya yang sudah hadir di sini. Terkait materi yang kita bahas hari ini, ada beberapa poin penting yang akan saya tanyakan. Langsung saja kita mulai. Poin yang pertama, apa sih watchroom itu? Mungkin untuk sekedar gambaran untuk Sobat Aviasi di rumah agar lebih memahami. Jadi, watchroom diartikan sebagai ruang pengamat personil PKPPK di movement area atau area pergerakan pesawat. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa watchroom adalah ruang jaga PKPPK yang difungsikan untuk menerima berita darurat dari unit lain ataupun berita dari orang yang melihat insiden atau kebakaran di dalam bandar udara. Padahal tidak hanya mesti menerima berita, tetapi dapat juga mengamati pergerakan pesawat di movement area. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke Sobat Aviasi, jadi poin pertama kita sudah terjawab. Selanjutnya saya akan menanyakan poin yang kedua. Di manakah letak watchroom pada suatu bandara? Untuk watchroom sendiri sebagai pusat pengendalian operasi PKPPK dan merupakan bagian dari fasilitas fire station, ditempatkan yang melekat dengan fire station pada posisi yang strategis sehingga dapat memantau kegiatan di area pergerakan. Oke, kita lanjut langsung ke poin yang ketiga. Baik, fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat pada watchroom? Untuk fasilitas watchroom sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah peralatan komunikasi dan peralatan atau kelengkapan ruangan. Peralatan komunikasi terdiri atas telepon, intercom, address system atau PA system, editor key, crash bell atau crash alarm, radio transceiver dan radio receiver atau radio monitor.
sedangkan peralatan atau kelengkapan ruangan sendiri terdiri atas meja dan kursi secukupnya, whiteboard, CCTV, binokular atau teropong, jam dinding 2 buah yang mana menunjukkan local time dan UTC, Big map 2 buah, dina evakuasi terminal bandara, dina letak alat pemadam api ringan, daftar nomor telepon, komputer, buku SOP, PKPPK, dan peralatan administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan washroom. Baik, jadi itu sobat fasilitas-fasilitas yang ada pada washroom. Pasti sobat aviasi ada yang merasa familiar dengan peralatan-peralatan yang sudah dijelaskan oleh Pak Rifai. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, ini nih sobat, poin yang cukup penting untuk sobat aviasi semua kalian ketahui. Bagaimana sistem kerja dari alat-alat washroom tadi? Baik, jadi untuk pertanyaan kali ini agak panjang jawabannya ya. Ya, yang pertama adalah telepon. Pesawat telepon atau hotline yaitu peralatan khusus yang digunakan untuk kepentingan informasi darurat yang menghubungkan antara pusat pengendalian operasi PKPPK, Ground Control Tower, kepala bandara atau kepala cabang, dan pengaman bandar udara. Yang berikut adalah intercom. Intercom merupakan peralatan komunikasi yang digunakan jika tengah waktu yang dimiliki kurang dari 5 menit dari estimasi kedatangan pesawat udara. Kemudian address system atau PA system merupakan alat komunikasi yang dapat diaktifkan dari washroom dan disalurkan ke seluruh ruangan yang ada di gedung fire station. Detail key merupakan alat komunikasi 2 arah yang harus selalu dibawa oleh petugas atau personil pemadam kebakaran guna saat melaksanakan operasi di lapangan agar dapat selalu berhubungan dengan petugas washroom atau pimpinan. Crash bell atau crash alarm dapat diaktifkan dari tower maupun washroom dan dapat terdengar di seluruh kawasan bandar udara agar seluruh unit kerja dan instansi terkait dapat segera mengetahui tentang kecelakaan pesawat udara. Untuk penggunaan crash bell untuk kejadian mendadak yang mungkin diteruskan dengan penggunaan radio komunikasi yang dapat dioperasikan dari tower atau washroom. Yang berikut radio transceiver yang merupakan sistem komunikasi 2 arah yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKPPK, tower, dan kendaraan PKPPK. Sarana ini digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi PKPPK. Dan yang terakhir adalah radio receiver atau radio monitor, ditempatkan pada washroom untuk memantau percakapan radio antara petugas tower dengan penerbang. Dan untuk peralatan atau kelengkapan ruangan, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung segala kegiatan personil PKPPK yang terdapat pada washroom. Baik, panjang juga ya sobat aviasi jawabannya, tapi sangat bermanfaat kali tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih sobat aviasi. Bagaimana prosedur pengoperasiannya? Untuk mengoperasikan washroom diperlukan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap petugas. Jika akan melaksanakan tugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetesan radio komunikasi dan panggil lawan bicara dengan menanyakan bagaimana penerimaan panggilan Anda. Yang kedua, untuk diketahui kalau mengoperasikan radio, nama lawan bicara yang terlebih dahulu dipanggil. Kemudian bagian baru panggilan radio Anda yang disebutkan.
Yang ketiga, menyesuaikan waktu atau jam di washroom dengan tower. Perlu diingatkan bahwa ada dua jenis penggunaan waktu, yaitu local time dan universal time coordinate atau UTC. Itu perbedaan waktu Indonesia Barat dengan UTC yaitu 7 jam. Dan untuk waktu Indonesia Tengah dengan UTC adalah 8 jam. Serta waktu Indonesia Timur dengan UTC adalah 9 jam. Yang keempat, hubungi seluruh stasiun yang berhubungan dengan washroom sebagaimana dilakukan dengan tower, radio check, karena hal ini sangat diperlukan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara. Yang kelima, memonitor seluruh pembicaraan radio komunikasi, memantau pergerakan pesawat udara, memonitor seluruh panel kontrol yang ada di washroom, menerima dan menjawab setiap panggilan telepon yang ada dan meneruskannya kepada yang berwenang atau yang bersangkutan. Yang berikut, memeriksa dan mencoba seluruh peralatan yang ada di washroom setiap kali sebelum melaksanakan tugas jaga, bergilir atau pergantian shift, dan segera melaporkan kepada pimpinan unit PKPPK untuk diteruskan kepada unit yang berwenang. Bila ditemukan adanya kerusakan atau ketidaknormalan pada alat-alat tersebut, untuk segera diperbaiki, yang meliputi crash bell atau crash alarm, sirine, fire alarm panel, radio transmitter, tombol-tombol panel lainnya, PA system, dan lain-lain. Yang berikut, memberitahukan kepada PA system mengenai berita darurat yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, berita darurat kebakaran gedung fasilitas bandar udara, berita tingkatan siaga pelayanan khusus, pelaksanaan apel serah terima tugas. Yang berikut, menghubungi pimpinan unit PKPPK bila terjadi keadaan darurat. Yang berikut lagi, menghubungi unit kerja di luar bandar udara atas perintah pimpinan unit PKPPK untuk meminta bantuan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan juga peralatan yang dibutuhkan. Informasi lain yang diperlukan. Oke, Sobat Aviasi, jadi pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita di podcast kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rifai karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Mungkin sebelum saya tutup podcast ini, Pak Rifai mungkin ada 1 atau 2 hal yang ingin disampaikan kepada saya. Mohon izin saya persilakan. Baik, di sini saya juga sangat berterima kasih kepada adik Franciscus atas kepercayaannya menjadikan saya sebagai narasumber dalam proyek PBL-nya. Mungkin hanya beberapa materi yang bisa saya bantu, semoga bermanfaat dan semoga proyek PBL yang dilakukan adik Franciscus dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih Pak. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast nih Sobat Aviasi. Semoga apa yang saya dan Pak Rifai bahas hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan Sobat Aviasi semuanya. Dan juga saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan kita. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai.